cerita sama gue pas itu udah kejadian 1 hari setelah kejadian. Ternyata pas kejadian itu dia nggak bisa cerita sama gue yakin sih dia shock banget. Dan mungkin sampai sekarang orang tuanya nggak tahu, dan cuman gue yang tahu. Dan Yo, what's up guys? Kenalin gua Papin. Gua Panda. Di sini kami bakal membahas hal seru, inspirasi dan kocak hanya di Pojokan Random. Karena kita nggak bakal diam buat Membahas hal yang random. Oke. Gua ucapin juga selamat pagi, selamat malam, selamat sore, subuh, isya, apalah itu. Semoga yang sambil duduk, makan, nongkrong gitu. Oke, jadi hari ini kita nggak cuma berdua doang nih, Pin. Betul. Kita kedatangan adalah bintang tamu. Hmm. Cakep banget ini Cakep pasti banget sih. kayaknya. Pasti dong. Iya dong. Harus. Kalau nggak cantik kita nggak undang. Iya. Lu pernah ngajar aja. Lu butuh yang cantik terus. Oh jelas, normal dong. Jadi boleh kenalin? nama gue Alda. Tuh makanan sehari-hari nasi. Nasi. Gua kira makanya ini, tau nggak lu? Angkringan, nasi kecil banget kucing. Nasi kucing, ya? ya. Hari ini tuh gua tuh pengen ngobrolin semua topik sebenarnya yang agak lumrah ya. Jadi di zaman now itu banyak banget sih pro kontra sih mengenai bang apa sih cowok bad boy itu disukai oleh kaum putih kayak Alda sendiri. Dan saya juga dengar latar belakangnya sih yang saya baca. Bener ya? Lu tahu lah kamu kita. Memang sih. Ya kalau menurut gua sih itu masalah persepsi aja mungkin ya. Bad boy atau nggak bad boynya seseorang itu nggak akan dirasakan sama orang itu sendiri kalau menurut gua. Fenomena kayak gitu tuh sekarang lebih lumrah sih. Apalagi sekarang ukti-ukti tuh ya rata-rata nyari cowok yang bad boy juga nggak sih? Ya, itu Bisa bisa nggak klarifikasinya kenapa nih? Kok Ukti suka banget bad boy, apa karena dia cool atau dia sengak atau dia karena setia? Yang tahu kenal sama bad boy itu anjing itu semua. Kayak teman gue juga anjing nih si Panda ini. lu. Oke, kalau dari Mbak Alda sih gimana sih pandangan bad boy itu? Foto tahu? Sebenarnya tuh bad boy itu kan ada 2 kalimat ya. Oke. Bad itu kan nakal atau buruk kan. Oke. Boy itu laki-laki. Tapi menurut gue nih, kita nggak bisa dilihat secara negatifnya terus ya. Ada satu hal yang bisa dirasain dari bad boy itu sendiri. Maksudnya bukan Nah, itu yang bilang saya itu yang saya suka. Apa yang dirasain yang buat sampai nikmat? Nah, kalau bad boy itu sendiri lebih ke karakteristiknya. Oke. Gue mendefinisikan bad boy itu bukan yang nakal dalam hal apa ya. Gue lebih mendefinisikan bad boy itu orang yang nggak mau sekolah, Oh. yang males bekerja, hobi judi slot. Wah, itu Bang Hansen. Iya. Lu punya duit, lu punya kerja. Tapi Bang Hansen. Iya, bener. Iya nggak sih? Bener, gue setuju dengan pendapat Mbak kalau bad boy itu memang gak diartikan yang harus dia yang nakal, judi. Sebenarnya ya bad boy itu ya kayak temen gue nih bad boy. Dia memang gak judi, tapi dia togel. Oke, kalau memang dia definisi itu jadi nggak salah dong bad boy deket dicintai oleh putih gitu. Ya, Atau nggak tahu ya. atau punya karisma sendiri nih, maksudnya kayak dari karismanya berjalan Iya, atau iya. cara berpakaiannya Ya mungkin. atau cara mukanya atau cara dia menggombal gitu. Kalau misalnya kita udah berwawasan, Hmm. otomatis orang bisa menarik, laki-laki bisa menarik perhatian lewat wawasan itu. Karena gue sendiri lebih suka orang yang berwawasan. Lebih ke karakteristiknya itu ketika berbicara. Ini dosanya bukan kayak si Bang Hansen bad boy gak ada dia. Nah, lanjut. Iya. Saya suka ini. Jadi kalau misalnya kita udah berwawasan, otomatis orang bisa menarik, laki-laki bisa menarik perhatian lewat wawasan itu. Karena gue sendiri lebih suka orang yang berwawasan. Oke, sama kayak saya walaupun
bisa dikatain bad boy, cuma nggak tahu bad boy atau enggak. Kan orang bisa ngeliat tuh. Tapi gue setuju. Bad boy itu lo yang ngecap sendiri gitu ya, bukan dicap sama orang lain. Iya, Cok. Tapi banyak yang ngomong gue bad boy. Cuman dari mana, Cok? Gue merokok juga enggak. Mak gue nonton ya, Ke. Jangan aneh lu. Mak gue nonton. Bopo. Enggak kok. Kevin di Jakarta bener-bener kuliah. S2 bener-bener. Bener kok ini. Di luar ini ya mungkin. Tapi gue setuju loh, kalau memang cowok bad boy itu memang harus berwawasan. Nah, dari kata-kata Mbak itu sendiri nih, apa sih wawasan dari suami Mbak itu sendiri? Menurut saya sih dia so ide. Bercanda. Dan gimana? Banyak banget. Jadi wawasan itu, jadi kan hidup tuh harus balance ya. Oh iya, Iya nggak sih? jelas harus itu. Misalnya gue emang ngerti di bidang A gitu. Nah terus suami gue ngertinya di bidang B. Jadi bisa balance. Oke, kalau bilang latar belakang pendidikan apa? Betul kan? Fisioterapi. Fisioterapi, temu si teknik Industri nggak jelas lagi. Wah, tai, gue bilang ini gimana wawasannya? Apakah fisioterapi digabung dengan industri tadi jadi visio industri kah? Atau visionary Banyak kah? loh banyak. Apa Jadi contohnya? K3. Tiga. Oh, apa kepanjangan tiga? Gue di tempat gue lupa ketiga kepanjangan apa. Gue kasih tahu mas Nanda. Gue juga kurang tahu sih. Ya Ege, lu masa tahu semua. Apa ya, Bang? Keselamatan kerjaan gitu loh. Iya, kita tahu apa kepanjangan Yang tiga. buat misalkan Kalau ada kejadian di suatu ergonomi, Oh, iya. misalkan ergonomi saat duduk si karyawan itu gimana gitu. Cuma kita nggak bahas itu kan. Enggak, namanya random. Jadi bahas aja yang mana aja. Apa aja yang Yang manuk akal aja. Ya, maksudnya bukan ke arah situ. Misalnya nih, gua kan dari latar belakang yang alhamdulillah Iya, keluarga lebih ke arah agama kan. jelas banget sekarang aja bercanda. Tapi Eh, teman saya tuh nggak bisa. belum dong. Oh, iya, belum nggak tahu kalau dulu ya. Kalau sekarang sih ya kelihatan sistemnya subhanallah gitu. Jadi keluarga yang alhamdulillah lah Oh, agamanya ya bisa dibilang bukannya cukup ya, malah lebih sih. Iya, Diarahkan ke lebih kan. Nah terus dengan ketemu Niko nih, dia yang benar-benar ngerti dunia. iya, boleh juga. Jadi mesti Dunia judi. balance. Oh enggak dong. Oh, enggak. Kalau dia suka judi itu nggak mau. Iya, kami juga nggak mau. Nanti kami habis juga. Iya ya. Oke, kalau menurut dan ke topik yang agak lain, red flag-nya dari bad boy itu apa? Ini di luar suami. Ya di luar suami lah. Iya. Kalau mau jelas suami nggak apa-apa sih. Kalau mau maluin suami, saya oke. Bercanda. Kalau biasanya yang gue temuin sebelumnya, cowok bad boy itu lebih ke dingin gak sih? Cool gitu, jadi Enggak, orang bukan. yang jelas. Bukan cool yang kayak gimana? Gini. Dingin aja deh. Kayaknya dulu. Dingin tapi bikin penasaran nggak sih? Iya. Penasaran sih enggak ya, karena gue juga orangnya cuek aja gitu. Cuman ada satu momen misalnya kita butuh sesuatu yang diapresiasi gitu ya, tapi ini cowok tuh nggak mengapresiasi kita. Oh. Berarti kayak love language ya, word of affirmation gitu, lu Ya. dipuji seperti itu lah ya. Namanya bad boy kan, dia nggak tahu loh. Love language dia apa mungkin. Iya, mungkin dia susah menerka perasaan wanita ya. Kebanyakan sekarang laki-laki kayak gitu nggak sih? Gengsi sih gue bilang. Oh gitu. Jadi mempertahankan tetap cowok tuh cool, kan namanya cowok kan juga ada pride lah di situ. Jadi dia harus tetap cool jalan gitu. Nah, menurut lu sini ada nggak sih attitude atau kelakuan khusus tuh yang bisa dibilang kalau cowok yang bisa langsung hit on target atau bikin lu langsung lele gitu? Nah, itu dia yang susah ditemuin sama laki-laki biasanya. Gimana nih yang susah ditemukan ini? Karena gua gak pernah Gak pernah. ya gagal sih, sering gagal dengan hubungan percintaan. Padahal gua ngecap sendiri kan gua. Kenapa? Menurut gue laki-laki tuh harus punya act of service. Jadi gue sebagai cewek menye-menye, sebagai cewek manja yang clingy ya, bisa ditanyakan oleh suami. Jadi cuma
apa sih yang yang motor tuh, yang latihan motor apa ya namanya? Footstep Footstep namanya footstep ya. ya. Ngeturunin footstep aja tuh udah bikin kelapa-kelapa. Bikin meluluh gitu ya. Iya, karena gue kayaknya tipe yang susah banget ya gitu footstep. Tapi kalau lagi sendiri biasanya bisa. Ya bisa-bisa aja kan. Tanpa ditolong apa itu. Nah, memang kadang butuh yang kayak gitu juga nggak sih cewek? Iya. Biasanya. Butuh tempat berlindung. Iya. Ya, Jadi kalau- digituin udah ngerasa ini cuy. Apa? Udah ngerasa. Yang intinya yang act of service lah, yang nggak cuma word of affirmation doang, yang nggak cuma berkata-kata. Tapi Mbak Miko nggak physical attack kan? Dia punya gemul kan nggak sih tiap hari kalau sudah kontak. Tapi berarti setuju kalau cowok itu spesifiknya itu cenderung lebih banyak dimiliki oleh si bad boy. Jadi love language-nya si bad boy itu harus memiliki 5 love language sekaligus, walaupun itu nggak bisa semuanya. Enggak sih, Oh enggak. enggak juga sih. Misal gue nih, bad boy nih, ternyata gue memiliki love language yang Alda miliki nih. Mungkin nggak Alda takut sama bad boy? Gue juga. Oh enggak, nanti kalau Gue bad boy. harus lihat wawasan orang itu dulu. Oh, iya. Kan gue bilang tadi, gue suka sama laki-laki yang berwawasan. Ya sih, tapi cenderung banyak bad boy itu yang kalau masalah wawasan dia lebih tahu sih, lebih tahu lah, karena pengalaman buruk sih. Bukan pengalaman bagus ya, kan apapun yang dilakukan kan Bukan buruk bro, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Anjay. Miko mana Miko? Miko, Bener nggak lo begitu? bener gak Miko? Lu Yansan, aroma, jangan deh. Ini maaf, Alda lagi ambil kita mengurangi rokok. Gue juga ngerokok untuk Mbak Anda sih ngerokok. Nah, kalau misalnya nih dengan ceritanya Alda sendiri, kalau di suatu misalnya kita flashback sedikit deh, si Alda belum nikah nih, ada cowok good boy nih, dia baik, lurus saja taat agama, tapi wawasannya juga bagus nih. Nah, sedangkan ada bad boy, dia neko-neko, tapi wawasannya juga luas. Pilih yang mana? Sulit ya. Iya, sama-sama wawasan dong. Kita good boy sama bad boy nih. Karena gue punya kriteria sendiri ya. Oh iya benar. Ya nggak sih? Benar. Jadi percuma gini, jadi gue harus ngelihat apa sih yang nggak dia punya dan apa yang dia punya itu. Jadi harus menimbang-nimbang. Gue juga sempet kan sama soft boy, tapi ujung-ujungnya nggak punya. Kandas. Kenapa Kapes? Sama aja nggak sih kalau ujung-ujungnya nyakitin? Wah, gue bisa ngomong sih kali. Gue bisa Jadi ngomong. softboy juga kalau nyakitin sama jadi ini kan bad boy kan Iya, ada. Kan kalau sama aja. sebenarnya bad boy itu berasal dari softboy yang tersakiti. Oh gitu ya? Itu filosofinya. Temen gue juga ada dulu bilang softboy. Dia pas pacaran putus nih. Dia kayak jadi ngerasa dia tuh kurang maco, kayak jadi bad boy gitu. Korban ya? Bukan saya. Aduh, maksudnya yang udah bengar ini dulu. Mbak, ini cuma podcast doang, Mbak. Bohong kok. Diam aja, Cok. Nah, balik tadi pertanyaan tadi nih. Tadi pilih yang mana? Gue suruh. Karena gue lebih suka yang ada adrenalin ya. Jiwa adventure berpetualang. Iya. Oke. Lebih pilih bad boy sih. Soalnya Betul. kalau soft boy lebih ngebusenin gak sih? Nah, karena kan kami kan cowok nih. Gak mungkin kami sama softboy. Oh, Ya dong. Kita kan nggak tahu, kita kan mengklaim lah diri kita Iya. bad boy. Mungkin penonton banyak yang setuju juga sih. Mungkin ya. Ya kan semua orang punya pendapat masing-masing. Nah, lu kan juga pasti punya circle dong. Kalau misalnya salah satu temen lu dideketin oleh bad boy nih, nah atau dia udah pacaran sama bad boy nih. Nah iya tuh pasti ngerecokin tuh kayak, kok lu mau sih sama dia kan ini. Iya, misalnya dia nggak taat agama itu. Iya. Lu mau masuk? Kafirkan Ya. orang. Kurang ajar. Oh, ya. Kurang ajar. Menurut lu lu kasih advice apa kak? Itu terjadi di diri saya ya. Oh, Kalau deket sama Iko. gitu. Anggap aja si Berarti tapir. berarti ada ya perasaan kayak gitu kayak, kok gua mau ya gitu sama yang sama kayak bad boy gitu. Guanya sih nggak ada perasaan kayak gitu ya, karena gue nggak pernah ngeliat orang dari masa lalunya sih.
Karena gue sendiri yakin gue punya masa lalu yang buruk kan. Sungguh Islamia guys. Gue belum pernah mendapat bad boy sekali. Bukan orang lu anjing. Nah tapi gini nih, misalnya temen lu kasih advice apa? Gak atau lu ya udah jalan aja dulu gitu. Gue pernah kejadian sih. Ini teman gue sendiri yang benar sahabat gue ya. Karena sahabat gue banyak nih, jadi pasti nggak ada yang tahu. Ya. Dia ini hampir jadi korban rape dari pacarnya. Wah, Korban apa? Rap. Wah, kayak yang bukan yang kasus ini kan yang di rap itu. bukan. Oh, salah Itu konteks ya? dia. Oh, ya lanjut. Lu mau angkat kasus apa lagi? Ini ya kayak yang Yang mana sih? yang apa yang Kasus lu sendiri ya kayaknya. Popo ini popo. Ini kan Popo. pernah nggak kan cerita yang ada yang cowok yang kayak kelainan seksual itu yang fetishnya tuh yang karung-karung ini tuh. Oh, di ketika Iya, gue pikir berarti itu. Enggak. Oh bukan itu. Oh Itu benar ini. hampir Pemerkosaan. Oh iya. Korban Maklum kan pemerkosaan. gua. Oke lanjut. Iya. Gua ngeliatnya nih anak cowok ini sebenarnya baik banget gitu kan. Dilihatnya benar-benar nggak ada kayak history buruk segala macam. Yang gue bilang tadi, orang yang soft boy itu nggak selamanya terlihat baik-baik aja tanpa minus ya. Ya. Sedangkan yang bad boy itu bukan yang selalu kelihatan nakal banget nih Iya, orang bener, kayak gitu nggak sih? Ya Buktinya benar. yang gue lihat ini kelihatannya benar-benar, gue nggak tahu ya ini di luar konteks mungkin dari pertanyaan, tapi yang Namanya bisa juga gue random, gak apa-apa. random kan. Santai aja random Iya kita nggak sih? bisa kemana gitu tiba-tiba Iya. debat politik sekarang nih. Masalah satu Iya, juga nggak iya. mungkin. Ya jadi dia cerita sama gue pas itu udah kejadian, 1 hari setelah kejadian. Ternyata pas kejadian itu dia nggak bisa cerita sama gue yakin sih dia shock banget. Dan mungkin sampai sekarang orang tuanya nggak tahu, dan cuman gue yang tahu. Dan saat itu gue cuma bilang lepasin, putusin. Karena gue yakin sahabat gue ini juga nggak pernah ngapa-ngapain. Kita soalnya grow up bareng dari kecil banget. Udah memang udah kuat banget agamanya dari awal. Soft boy juga nggak menjamin buat nggak ini kan, Iya. buat nggak melakukan hal-hal yang aneh. Ya, mungkin sobo itu sebenarnya lebih ke penasaran sih. Apa sih yang dilakukan orang pacaran gitu? Kalau kayak temen gua ini, lu ngerasa nggak diri lu bad boy coba? Kalau gua sih nggak ngerasa gua bad boy sih. Gua ngerasa. Gak tau ya, mungkin orang nilai gua tuh mungkin bisa jadi bad boy atau bisa jadi good boy juga sih. Karena soalnya gua nggak tahu juga diri gua tuh siapa sebenarnya. Asli dari jati. Nggak tahu gua ada di pihak mana gitu loh. Nah, tapi dari cewek lu deh, pernah nggak cewek lu bad boy? nggak pernah ada sih. Gua anak baik-baik soalnya. Jadi kayaknya masih menjaga image. Iya. Biasa awal-awal kayak gitu. Awal-awal pasti gitu. Bener. Oke, nah tadi kan kita singgung sekali tuh rap tuh. Nah, itu kau bisa sih dia sampai pemerkosa itu di layar konteks yang buruk kita. Tapi belum sampai Belum kan, hampir. hampir. Maksudnya. Saya mikirnya gini loh, kadang wanita itu butuh laki-laki kan buat melindungi. Iya sih, bener sih, memang harus melindungi cucu. Nah, memang itu dia, harus melindungi dari kejahatan yang ada di luar sama yang ada di kejahatan dari laki-laki itu sendiri. Kalau menurut gua Ya, jangan lihat gua aja, gua baik-baik. gua kan lihat Lu gua itu di depan. Walaupun gua juga memang muka-muka PK, tapi jangan nunjuk gua ya, gua lihat lu soalnya gua melihat ya ada sesuatu lah di lu. titik celah tuh. Iya, Gua titik bilang, celah. anjing lu. Oh, iya. Iya, tapi gue mungkin teman-teman di sini setuju ya kenapa akhirnya mereka memilih punya pasangan, memilih punya laki-laki yang benar-benar jadi ikatan spesial atau dalam arti pacaran gitu kan pasti yang pertama buat dilindungi nggak sih kalau Iya, misalkan jelas. terjadi apa-apa pasti kan Itu. ada yang bela, terus bisa jadi tempat bersandar selain sajadah. Aduh, ya Allah, apakah gua harus berpaling ini? Tapi bisa ya, bisa. Jangan-jangan. Kadang kita butuh seseorang buat mendengar kan. Oh iya jelas. Ya kan? Setiap orang harus punya Iya. sosok untuk mendengar. Itu pasti. Ya kan, jadi kalau misalnya nih orang ternyata malah jadi tersangka pemerkosaan, ya betapa dipertahankan nggak sih hubungannya? Iya, ngapain nih?
Iya. Kok malah saya yang menjadi penasaran ya? Harusnya benar itu. Gue lagi fokus banget sama lu nih. Kenapa? Kasusnya masalah menyinggung-nyinggung soal lu juga. Lo jangan nyoba fitnah dong. Ini podcast pertama anjir. Lu kalau orang denger kalau gue ini dateng cowok. Wah, baru mulai digerebek. Tai. Kalau Benny. Wah, jangan Benny. Benen. Gue tahu sama kosan. Ya, gue tahu rumah lu berdarah. Tapi ngomong-ngomong menurut gue ada yang lucu sih soal Apa itu? soal bad boy itu. Nah, biasanya soal cewek itu memang suka yang bad boy gitu kan. Cuma kalau memang si cowoknya bener-bener bad nih, nah dia juga akhirnya menyalahkan semua cowok. Bahkan ya semua cowok sama aja gitu. Itu bener nggak menurut Mbak Alda kata-kata kayak gitu tuh bener adanya apa enggak? Gitu? Tapi emang iya sih. Iya. Iya gak sih? Nih, kadang tuh serba salah ya cewek ya. Dikasih cowok baik, dia Terlalu merasa, baik. Iya, kamu terlalu baik buat aku. Iya. Gitu kan. Emang capek tai. Giliran dikasih cowok yang brutal sedikit, bukan brutal. Wah, ini nih. Jangan dulu di stop. Brutal apa dulu nih? Gue suka nih. Kelakuannya. Oh, bukan brutal dalam hal yang lain. Enggak dong. Kayak psikopatasnya brutal gitu. Sekali tek. Physical tag. Itu disclaimer ya, hanya boleh dilakukan yang sah. Oh iya benar. Oh iya iya. Gue belum pernah sih. Dengerin Fit. Oh, alhamdulillah. Lu jangan ngomongnya kayak Dengerin. lu yang pacaran, gue masih Dengerin, single. dengerin. Single tuh prinsip, jomblo tuh nasib. Bayar deh. Kayak gitu. Jadi dikasih yang banyak gaya malah ngedumel. Jadi bingung sebenarnya cewek tuh maunya kayak gimana? Lah itu yang aneh. Kenapa sih cewek itu milih-milih gitu? Cuman ada pepatah temen gue bilang, carilah pasangan itu sesuai dengan fantasi. Iya dong. Maksudnya gini, kalau lu cari pasangan yang gak sesuai dengan fantasi, lu misalnya lu sebetulnya dalam hati lu tuh pengen cupid boy, tapi lu dapet boy. Kan hasil fantasi lu yang lu capai itu gak akan nyampe. Ya dong, misalnya kalian pengen mobil ini, tiba-tiba kalian beli motor, akan tercapai nggak? Enggak kan? Ada suatu fantasi yang memang gue pengen cowok yang kayak gini, kriteria lah, gitu pasti dong. Kriteria. Nah kalian setuju nggak dengan opini gue itu tadi? Kriteria ya, bukan fantasi ya. Ya kalau dari sisi saya kriteria, kalau dari sisi gue itu fantasi. Enggak, soalnya dia kan liar banget jadi kriteria itu bisa jadi fantasi. Tapi lu setuju kan? Gua nggak setuju. Sih, semua orang punya kriteria. Iya, Benar nggak? Iya. kriteria itu akan dicapai dengan kalau nggak ada fantasi. Ya dong. Iya. Fantasi misalnya gue nih, gue suka cewek body langsing, Oh, ya. habis itu maaf ini besar. Ya, namanya fantasi juga dong. Apa itu bukan putih kan? Itu kan fantasi gua, kriteria lah. Tapi secara fisik, gue juga kalau yang tadi wawasan, gue setuju banget. Iya. Karena dalam suatu hubungan, kalau lu nggak punya pasangan yang wawasan yang sama, ketika lu punya masalah, lu nggak bisa jadi mengobrolkan sesuatu mendengar cerita dia deh, atau lu mau kalau kesal tuh dia cuma mendengar. Iya. Lu butuh juga namanya feedback. Gak mungkin selamanya lu jadi pendengar terus kan Akan jomplang. jomplang. Karena memang itu yang benar kok. Kan pada akhirnya kan kalau lu nikah kan muka juga jadi jelek. Bukan mbak ya, maksudnya nanti. Sekarang cantik kok. Walaupun gua bisa ngebayangin gitu. Itu fantasi tuh. Itu fantasi. Kan dia kan bercadar. Kalau nah aku tanya deh, kalau lu bisa lihat kriteria gimana? Kan gua ngebayangin, fantasi. Ya gak salah. Ya, dong. ya, gua nggak salah. Lu lagi berfantasi. Iya, Iya. tapi gua sange anjir. Ini dekat nih harus nih. Ya ini bagus cowok, lu jangan karek ya, ini bagus. Bener dong, ya kan? Nah pada saat udah tua, yang lu lihat kan apa? Lu cara ngobrol sama pasangan lu dong. Tuh. Ya kan? Gak mungkin misalnya gue sama Nanda, dia gak ada wawasan yang pendek, cuma tau motor. Gue tau latar belakang gue kan ini industri farmasi nih. Teman gue nih motor. Lah kami gak compare, harus saling bener ningkat wawasan dong. Bisa Iya kan? nggak sih bikin produk kecantikan buat motor? Mungkin. Mungkin nanti. Biar kinclong motornya. Iya, bener Jadi sih. jangan cuma wajah doang yang dikinclongin. Oke, coba nih misalnya nih gue langsung kembali ke topik awal lagi lah. Ketika lu lihat atau sadar kalau lu lagi PDKT sama bad boy nih ya, lagi PDKT nih konteksnya, apa sih yang terlintas di kepala lu? Kok ada sih
cowok yang tiba-tiba bad boy nih ngechat lu cepet-cepet, tiba-tiba ghosting, tiba-tiba muncul lagi. Dan itu pun saya sering lakukan. Waduh, Iya, jadi ngechat tiba-tiba ghosting gitu. Habis itu ya karena nggak tahu, ini kan dari di sisi gua nih, mungkin karena gua lagi butuh aja lah. Nah, tapi kita sekarang nanya dari sisi perempuan dong. Kalau misalnya ada bad boy tiba-tiba deketin, tiba-tiba ghosting, apa yang terlintas di benak Anda itu sendiri? kalau di chat lagi nggak usah dibalas lagi. Loh, oh gitu? Iya, iya buat apa gak sih? Lu awalnya ngechat nih ya, nah terus udah chat intens beberapa hari, tiba-tiba lu hilang. Dan tanpa sebab nggak sih? Pasti kalau ngeghosting tanpa sebab, tanpa alasan. Oh, mungkin kan dia lagi sibuk, kan kita kan Iya, tidak tahu. Itu bukan alasan ya. Dalam sesibuk-sibuknya orang menurut gua masih bisa sih Iya, kalau masa lu ngebahas ada cewek. waktu sih? Dasar lu punya cewek aja lu bilang gini. Iya memang kayak gitu menurut gua ya, sesibuk apapun orang itu, Betul. ya memang lu nggak boker aja lu bawa handphone menurut gua. Gua boker, itu gua handphone, gua untuk gua main, biar gak gua bosen. Masa lu main air puter-puterin di kolam itu? Iya kan bete kan sekarang nggak ada handphone, semua orang masih pegang handphone sekarang, sibuk apapun dia. Handphone kan juga kebutuhan primer dong, Iya. semua orang butuh handphone lah. Lu cari apa-apa, handphone, lu pesen makan, handphone, dari semua handphone. Iya, tapi masa lu nggak bisa sih ngabarin? Sorry ya, gue nggak bisa ngechat beberapa hari. Masa nggak bisa cuma kayak gitu doang? Emang harus dicek Tiba-tiba ya? ghosting. Gitu. Ya harus lah. Ya nggak sih? Ya, ngasih inilah. Tapi kalau memang kalau ghosting tuh nggak harus sih mbak menurut gua. Lu anjing lah. Gua soalnya punya teman yang kayak gitu juga. Ya itu gua, lu kecil gua. Iya, ghosting itu nggak harus apa ya? Nggak harus kita ngasih kabar atau apa, ya udah. Gua cuma penasaran sama lu sampai sini, ya udah ngilang aja gitu nggak sih? Iya. Iya kan? Terus kalau datang lagi gimana? Ya mungkin itu dia mulai menyesal karena udah Antara menyesal, Iya. antara lagi Atau kangen bete lagi. Nggak sih, atau memang lagi ini apa, rindu tension lah kalau kita bilang. Kan setiap orang mau ke Amerika itu pasti ada tension dong. Teman gua pun yang gua jodohin itu berdebar-debar gitu ya. berdebar dong. Lu tuh kan ini orangnya. Pasti ada. Tapi tergantung sih, ada cowok yang kayak gitu malah bikin penasaran. Kayak Iya, mungkin jadi- bukan ghosting sih, kayak tarik ulur gitu. Tarik ulur nggak sih? Oh, dipermainkan perasaannya, ditarik ulur, cakep. Ada lanjutannya nggak tuh? Nggak ada. Kirain mantul. Bukan pantun, itu cuman apa itu tuh? Apa? Lu mikir dan. Oke deh, yang terakhir nih terakhir. Lu ada something nggak yang perlu lu sampaikan nggak sih buat cowok-cowok luar sana yang merasa tentang dirinya tuh bad boy? Gimana sih apa jadi bad boy yang berkualitas bagaimana? Iya. Sebenarnya bad boy tuh nggak ada berkualitas. Bad boy tapi harus berkualitas ya kayak tadi. Yang tadi bawasan. Iya. Ada nggak yang lu sampai tuh bad boy di Indonesia ini? Di Konoha ini. Di Konoha, bener, Konoha. Salah aku bilang Konoha. Di Konoha ya. Iya di Konoha. Tapi balik lagi ya, bad boy kan perspektif, tergantung kita ngeliat dari kacamata kita sendiri sih. Coba lu lihat. Gak ada cowok, mata gue tambah buruk beke. Kalau pesan gue buat jadi bad boy yang berkualitas, yang pertama tingkatin value dulu. Oh, bener tuh. Iya nggak sih? Bener, oh, gue setuju banget. Iya memang. Memang harus. Jangan jadi bad boy yang malah jatuhnya jadi beban Beban keluarga, banyak beban keluarga. malah minta aerok tipu. Wah, Iya. nah, Aerok itu adalah ikonnya bad boy. Waduh. Walaupun dengan tankinya kecil sama sih. Tapi kan iri. Oh bener. Bad boy kayak gitu gak sih? Jalan sama cewek harus irit kan? Split bill. Lu kan? Gak pernah gua. Oh, Selagi kalau dia bisa bayarin gak apa-apa lah. gak perlu jadi sok kaya ya. Tapi emang harusnya gitu gak sih? Iya, bener. Pacaran. Dengar bad boy Indonesia, lu kalau punya jadi bad boy, lu jangan split bill, biarin pasangan lu yang bayar. Nggak, itu bercanda Ya, dong. iya. Kalau bad boy ya harusnya Take and give. Take and give lah, nggak harus give terus ada take juga. Kan banyak ya cewek-cewek yang
membiayai pasangannya. Nah itu kenapa itu? Gue jujur ya, gue suka dibayarin. Tapi dalam konteks ini, gue nggak setuju kalau misalnya cowok tuh dibayarin oleh pasangannya. Ya karena gimana cara mau bahagia pasangannya kalau dia nggak bisa ngehidupin diri sendiri? Benar kan? Itu salah satu contoh bad boy yang Kere. berkualitas. Oh iya itu, benar. Bad boy tidak berkualitas itu ya selalu minta pasangannya. Tuh Betul. camkan kalian bad boy yang minta ditraktir terus. Jansen. Ingat itu. Ingat itu Jansen. Hey. Udah minus akhlak. Oh bener. Minus akhlak, jangan ke gereja. Oh Jansen. Jangan keluar Ege. Belum. Pasti mulai anjir. Ini hari keluar Ege. Mie goreng gue jangan lupa dimasak. Itu. Jadi gitu kan. Jadi kalau yang nggak berkualitas tuh apa-apa maunya dibayarin. Pengaruh lah. Bener. Jangan jadi bad boy yang kayak gitu lah. Itu nggak punya bukan value. bad boy, itu lebih ke kere aja. Gue sih manfaatin. Iya benar. Makanya banyak gue yang cowok kayak gitu. Apalagi ngincer yang sugar mami. Gue juga mau sih Pak. Tapi kadang sekarang bad boy juga lebih bisa memanfaatkan itu sih. Kayak hal-hal kayak gitu tuh malah lebih gampang didapetin oleh si bad boy itu menurut gua. Kayak yaudah lu jalan tapi dia yang bayar, gak pernah split bill atau apa. Lebih gampang buat memanfaatkan itulah. Hati-hati Karena ya wanita. iya, Iya hati-hati bener. Karena ya sayang lah kalau wanita baik-baik dapet cowok yang bad boy tapi dia nggak bisa nuntun lah. Untungnya Alda sendiri dapet cowok bad boy yang bisa nuntun di dunia dan akhirat. Ya nggak dong, ya dong. Anjir visi-visi. Bener. Bener kan kayak anjir visi-visi kantor gitu kan harus terarah. Kita tanya itu kan semua itu dimulai dari visi dan misi loh. Sama seperti suami harus punya akal yang baik untuk nuntun istri. Cewek juga nggak mau lah kalau nggak ada tujuan goals ke depannya kayak gimana. Tapi ya kan suami gue kan dulu ya waktu masih kuliah. Jelek, oh iya. Waktu masih mahasiswa ya. Hmm. Walaupun dia terlihat nakal, mungkin kesan-kesannya orang melihat dia nakal, keras, arogan gitu segala macam. Cuman gue gak pernah lihat hal itu sih. Gue yang selalu gue lihat adalah ketika dia mau bekerja keras, ketika dia bisa melewati masa lalunya dengan baik, terus dia mau berubah. Itu sih Itu yang susah loh. Oke sih. Masalahnya dia berubahnya bukan karena gue, bukan karena menikah dengan gue, karena dengan diri sendiri. Karena gue yakin setiap bad boy ya punya masa-masa buat dia capek. Benar. Pasti bakal berhenti dengan sendirinya. Semua hal-hal yang buruk itu pasti bakalan berhenti. Benar sih itu. Iya, Mungkin bener. belum sekarang. banyak juga sih. Minum lagi cok. Iya boleh. Kan nggak selamanya misalkan lu ya nakal, minum, mabuk, Memang. sampai black out. Oh ada itu, ada itu. Ya kan nggak mungkin selama dia bakalan kayak gitu. Iya nggak mungkin itu. Kecuali kalau sampai tua-tuanya itu masih kayak gitu ya balik lagi ke diri lu sendiri. Anjing loh. Tapi kayaknya benar nggak sih, Mbak? Bad boy itu ada masanya gitu. Benar apa nggak? Benar. Bener kok. Dan pengalaman gue. Iya. benar. Nah dari suami yang dari bad boy itu berubah jadi kalem sekarang itu butuh waktu berapa? Butuh waktu berapa lama? Apakah nunggu suatu momen misalnya Mbak Alda hamil? Wah langsung dia jadi suami. Kalau gue punya anak, gue contoh yang baik. Kan tai gitu suaminya. Alhamdulillah ya. Oh syukur ada dia habis nikah baik. Karena triggernya bagus, Pi. Ya. Orang mau berubah tuh memang buat dirinya sendiri. Hmm. Cuma kadang ada trigger juga. Mungkin suaminya yang bangsat itu triggernya. Iya tuh. Iya. So, istri Islamnya, astagfirullahaladzim, akan gue berubah. Sebat dulu sama minum, ayolah. Jadi jangan pernah merasa berubah itu. Jadi nih cewek-cewek juga jangan ngerasa jadi pahlawan kesiangan. Iya, benar sih. Iya, Berubahlah sesuai keinginan sendiri lah. Ya misalnya nih pasangan lu ngeminum berat ya, terus tiba-tiba lu ngerasa jadi pahlawan, lu jangan minum sama sekali gitu kan, nggak bisa. Sama aja kayak kita, misalnya kita awal-awal gua nggak pakai cadar ya, terus mungkin dulu pernah beberapa kali keluar nggak pakai jilbab kan, step by step gak sih? Proses kan. Harus mau proses. Memang Iya, proses. mungkin yang tadinya skala minumnya seminggu setiap hari itu lama-lama berkurang jadi seminggu
lama-lama enggak. 2 kali lama-lama kan berhenti total. Itu kan yang dinamakan proses. Jadi cewek-cewek juga jangan merasa jadi pahlawan. Itu dengar, cewek-cewek harus milih cowok yang berkualitas, bad boy. Walaupun dia bad boy ya. Walaupun bad boy tapi harus tetap berkualitas. Lu ada mau ngomong nggak, Ge? Lu kan bad boy, perwakilan bad boy Indonesia, Ge. Ini dari tadi kita bahas bad boy ya. Iya. Ini pandangan cowok-cowok tentang bad girl. Wah, anjing. Berat banget. Gue balikin ya. Dalam konteks apa dulu nih bad girl? Ya sepanjang obrolan kita aja. Kalau bad girl itu sebenarnya gak tau ya, Pan. Gue kurang tahu ya kalau bad girl itu gimana ya. Yang jelas sih bad girl itu paling ngerokok, minum, habis itu tato-tatuan gitulah. Kayak kemarin ya, sama bad. Wah, enggak dong. Apa ini udah? Wah. Lagu maksudnya. Cuma kan itu kan penampilan doang. Enggak lagu, kan itu lagu. Iya lagunya juga ada, cuma kan dari outernya memang. Oh enggak, kemarin baik banget. Oh iya memang baik banget, Iya. makanya kalau gue bilang bad girl sih enggak sih itu. Jiwa terus. Enggak dong. Kenapa tiba-tiba klarifikasi? Iya dong. Gua takut. Tadi lu bilang ngerokok. Gua takut. Kan bukan awkarinnya ya. Maksud Bukan. gua Iya. karena ini ya bad girl tuh yang gimana sih kan? Ya tipe yang ngerokok, minum, tato gitu. Itu kan sebenarnya bukan bad girl sih, lebih ke pergeseran budaya lah seperti itu. Ke dari budaya dari Amerika Dari- tuh cewek-cewek gitu kan semua, dan itu style. Style. Sekarang merokok tuh bukan sebuah apa ya, pertanda buat kita nakal juga sih sekarang menurut gue. Kayak lebih ke gimana ya, dengan merokok tuh mungkin orang bisa ngerasa kayak dia lebih punya Kayak energi lagi. mungkin dia punya beban hidup yang berat banget. Kan cewek itu lebih pintar nih perasaan daripada seorang pria. Walaupun habis merokok mumet lagi ya. Iya. ya memang itu. Kadang obat tuh bukan untuk menyembuhkan juga sih Pak, Tapi cuma untuk bikin tidur doang. Iya. Habis tidur udah Lagi. lagi. Lu jangan ngomong-ngomong lu kayak ini dateng ya Ki. Lu tai tau. Ya kalau menurut Mas Nanda gimana tentang bad girl? Bad girl, kalau saya ya mungkin karena memang saya tuh lama juga hidup di kampung sih. Kampung saya tuh, boleh. Kampung saya tuh banyak pesantren Yes. juga Mbak. Jadi SD. pertama kali ke Jakarta tuh kayak kena shock culture gitu loh. Ngelihat cewek yang ngerokok, jadi kayak ini apa sih? Tapi setelah lama kelamaan loh ya memang biasa gitu loh akhirnya. Awalnya sih kayak gitu, kayak oh ini nakal ya mungkin, atau itu cuma pikiran liar saya aja sih. Kalau di perkampungan mungkin cewek-cewek Jakarta tuh udah jadi perbincangan hangat tetangga. Iya, pasti. Kampung bukan pasti. serumah lagi ya, sekampung. Pasti sekampung. Lihat cewek aja yang nggak berjilbab kayak dia kalau di kampung udah jadi bahan omongan. Pasti itu. Pulang malam. Pulang malam. Nah, Padahal kan iya. di Jakarta udah biasa itu. Bukan karena kerjaan, memang kayak lu kerja di kafe, dia jadi barista, emang pulangnya malam dong. Iya. Gimana itu? Tapi di Jakarta juga masih banyak kok, banyak yang perspektif kayak gitu orang-orang. Itu tergantung balik lagi ke lingkungan Iya sih. sih. Kayak balik lagi ke bad boy tadi kan, tergantung kita berada di lingkungan yang mana. Iya. Mungkin kalau misalnya gue bener-bener tulen banget, udah mah anaknya pemuka agama, Wah. tinggal di kampung, nggak sih? Bener. Yang seumur hidupnya gue habisin di pesantren, mungkin gue gak akan ketemu Miko gak sih? Iyalah, harusnya ketemu kiai atau Iya. ustaz. Ngapain nemu Miko? Masalahnya, gue dari dulu ya, ini fun fact, dari kecil tuh gue selalu bilang gue gak mau nikah sama anak kiai, gak mau nikah sama keturunan, gak mau nikah sama ustaz. Itu fun fact. Kenapa Bisa kayak gitu. Karena gue bukan masalah gue nggak mencintai orang tua ya, Iya. tapi berhak punya pilihan. Bener. Karena gue ngeliat sendiri orang tua tuh sungguh padat dan seperti merayap seperti Iya. kereta api jadwalnya. Dan gue ngerasanya tuh bukan buat diri gue sendiri, maksudnya orang tua gue bukan buat gue sendiri, tapi buat orang banyak kan. Ya Dibutuhkan orang walaupun, banyak. ya, walaupun itu positif banget. Iya sih. Ya, semua kan itu kan pilihan lah. Ya, tapi itu kan balik lagi ya pilihan guys. Ya, yang nentuin kebahagiaan ada sendiri, yang jalanin hidup juga ada sendiri. Karena kan untung dapat Miko, jadi kan bisa nuntun di dunia dan akhirat lah. Seperti lah. Anak juga bukan milik orang tua sih. Iya.
nanti kalau udah gede akan dia milih jalannya sendiri Iya, juga. untungnya bokap gue bukan tipe orang Ya, tua strip, yang gas strip, strip. Itu ya. yang nggak pernah Stereotip. memandang, ya stereotipnya bukan yang ini dengan ras A gitu ya, dengan kebiasaan A gitu. Cuman pasti kita sama-sama punya masa lalu yang tadi gue bilang, Ya. masa lalu kita ya punya kita. Yang punya kami berdua kan masa Benar. Gue suka juga. Masa lalu ya udah lah, Ya udah biarin lah. kayak lagu ini ya. Masalah dulu, masalah dulu. Oke. Muda. Ini ada yang nyanyi ya. Oke, paling paling udah itu dulu aja ya. Soalnya ini baterai kamera habis. Oh gitu. Kita nggak bisa lanjut. Emangnya jelek soalnya. Iya. Ya, maklum lah podcast pertama kita apa adanya dulu aja. Sangat berterima kasih loh saya diundang ke sini. Oh, kami yang berterima Kami kasih. juga Kami merasa- kesulitan dari narasumber Sulit Gitu. sekali nyari narasumber yang bener-bener yang mau Bukti. bukti-bukti menjelaskan detail kehidupannya, walaupun nggak detail tapi itu ilmu yang bermanfaat lah. Dan juga yang bagi nonton, semoga ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian juga. Amin. Mungkin gini, lu boleh rebel, tapi jadilah rebel yang berkarakter dong. Gitu. Lu tetap harus punya tanggung jawab, harus bisa mandiri. Jangan lu ngaku bego cuma karena mantan lu banyak atau pacar banyak atau lu udah sering testing orang. itu bukan bad boy gitu. Kagak, lu harus punya wawasan, bekerja keras dan cara baik untuk pasangan lu. Ya nggak cocok. bener sih, menurut gue itulah. Harus punya visi misi lah. Laki-laki tuh harus punya tujuan kalau menurut gua. Oh, harus. Senakal apapun lu ya, ya mungkin itu proses menjadi lebih baik kan. Kayak tadi Mbak Alda bilang gitu loh, yang tadinya peminum 1 minggu setiap hari jadi dikurangin jadi beberapa kali, itu proses lah. Lama-lama Seorang kan iya. bersih. Keren lu, bikin visi misi kantor coba. Cuma perusahaan ya. Oke, BTW, thank you ya. Jadi narasumber Iya, di makasih. Pojokan Random. Kami ngucapin terima kasih banyak. Jangan kapok lah kasih lagi. Mungkin di next moment kita akan bahas topik lain yang tentang ke arah agama Islam walaupun saya Katolik gitu. Gak apa-apa dong. Iya. Boleh tuh Ramadan ya. Ya, boleh. Nanti ada segmennya sendiri. Ya, mungkin saya login di sana. Enggak di sini. Mereka udah dapat kamus kemarin. Nah, itu tadi guys, obrolan kita tentang bad boy versus Uktila. Thank you buat lu semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Aktifin lonceng, like dan komen dan share ke teman-teman kalian bahwa obrolan kita random. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya buat ngebahas semua hal-hal baru, inspiratif, kocak hanya di Pojokan Random. Karena kita gak bakal diam buat Bahas yang random. itu mana. Thank you, Bang. Baby.